Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 kurikulum merdeka. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 130 sampai dengan 132, soal 1 hingga soal 5. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal 1-4, nyatakanlah Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X? Jika Y berbanding lurus dengan X, tentukanlah konstanta perbandingannya. Oke, jadi dari soal 1, 2, 3, 4 ini ya, ini semuanya soal 1 ya, ada 4 soal ini. Kita diminta untuk menentukan yang pertama persamaannya ya, menggunakan Y dalam X. Kemudian kita disuruh juga memilih mana yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X. Dan satu lagi, kita diminta untuk menentukan konstanta perbandingannya, khusus untuk yang berbanding lurus tadi. Jadi 3 hal di sini ya. Setiap soal ini harus kita jawab 3 hal tadi. Coba langsung aja ke soal yang pertama. Sebuah mobil melaju Y kilometer selama X jam dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, ini bagaimana persamaannya? Caranya seperti ini, Dek. Kita tulis dulu untuk soal 1 yang pertama. Di sini tadi katanya Y-nya satuannya kilometer, berarti boleh kita tulis Y kilometer. Kemudian selama X jam itu kita tulis gini, per X jam. Ya, ini sama dengan apa? Sama dengan kecepatan. Tahu dari mana, Kak? Dari sini. Nih, lihat. Kecepatan itu memang satuannya adalah kilometer per jam. Nah, ini kan kilometer per jam. Berarti ini rumus untuk kecepatan, ya. Y kilometer per X jam. Nah, sekarang kita masukkan Y kilometer per X jam ini sama dengan berapa kecepatannya? Ini tadi 40 km per jam. Tulis ya, 40 km per jam. Nah, sekarang sebelah kiri dan sebelah kanan ada kilometer per jamnya, boleh kita coret aja ya. Tersisa Y per X sama dengan 40. Nah, ini kalau X-nya kita pindah ke sana menjadi dikali dengan 40-nya. Kayak gini deh. Y sama dengan 40 kali X. Langsung boleh ditulis 40X. Sudah jadi. Ini persamaan yang diminta, yaitu Y sama dengan 40X. Kemudian kita tadi disuruh menentukan ya, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X. Ini soal yang pertama ini Y berbanding lurus dengan X. Oke, kita tulis ya. Y berbanding lurus dengan X. Koma. Nah, sekalian lagi kita sebutkan konstanta perbandingannya. Nih, Kak Sari kasih tahu konstantanya ya. Dengan konstanta perbandingannya adalah yang ini, Dek. Koefisiennya X atau bilangan di depannya X, yaitu 40. Dah selesai. Kayak gini menjawab soal yang pertama ya. Y berbanding lurus dengan X. Taunya dari mana, Kak? Taunya gini. Kalau kita misalkan X-nya ini angka 1, nah, maka Y-nya nilainya adalah kayak gini ya. Nih, Y sama dengan 40 kali 1. 40 kali 1 berapa? 40. Nah, tetapi nanti kalau X-nya kita ganti dengan angka, katakanlah 2. Coba Kak Sari ganti. Y sama dengan 40 kali 2. Nah, sekarang menjadi berapa? 40 kali 2 adalah 80. Artinya, kalau X-nya ditambah semakin besar dari 1 menjadi 2, ternyata X-nya juga bertambah semakin besar ya, dari 40 menjadi 80. Itu ciri-cirinya Y berbanding lurus dengan X. Tetapi ini kita simpan di dalam hati aja. Yang penting kita tahu kalau bentuk persamaan Y sama dengan sekian X itu pasti berbanding lurus. Nanti Kak Sari kasih tahu yang tidak berbanding lurus ya, atau berbanding terbalik. Ada kok di antara soal 1 hingga 4 ini yang tidak berbanding lurus. Nanti akan terlihat bedanya. Ya, yang jelas untuk soal pertama menjawabnya seperti ini. Ini tadi yang pakai pensil kita hapus aja ya. Ini kan untuk pembuktian kita sendiri.
Oke, sekarang siap-siap ke soal yang kedua. Ini sudah dicatat sambil dipahami ya Dek ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, pada belah ketupat panjang satu sisi adalah X dan kelilingnya Y cm. Seperti tadi kita tentukan dulu persamaannya. Kayak gini Dek. Ini untuk nomor 2, Kak Sari sudah gambar belah ketupat sederhana aja. Kalian kan tahu ciri-ciri belah ketupat itu keempat sisi yang di sini panjangnya sama. Ya, panjangnya sama. Ini Kak Sari kasih tanda sama dengan, artinya keempat-empatnya ini panjangnya sama. Kemudian tadi katanya panjang satu sisi adalah X, berarti di sini X. Maka yang ini juga sebetulnya X. Yang di sini panjangnya juga X, yang ini juga panjangnya X. Kayak gitu ya, ditulis satu kali aja sudah boleh. Dan yang diketahui lagi, kelilingnya Y cm. Nah, keliling belah ketupat itu cara menentukannya gimana? Yaitu menjumlahkan semua sisinya di sini. Atau karena sisinya ada 4, berarti ya 4 dikali dengan salah satu sisi. Karena di sini sisinya sepanjang X, berarti nanti kelilingnya adalah 4 kali X. Kita tulis ya, keliling sama dengan 4 kali sisi. Kayak gitu kan. Nah, kelilingnya tadi katanya adalah Y. Kita tulis Y sama dengan 4 kali sisi. Sisinya tadi sepanjang X, berarti langsung kita tulis X. Ingat di sini kali, yang di sini huruf X. Kalau Kak Sari membedakannya ya, ini tulisannya Kak Sari, kalau kali itu tidak keriting. Nah, kalau yang X ini agak keriting kayak gini. Oke, hati-hati ya, dengarkan kata-katanya Kak Sari. Nah, sehingga sudah jadi persamaannya, yaitu Y sama dengan 4X. Selesai. Nah, langkah berikutnya kita menentukan apakah yang kedua ini juga dikatakan Y berbanding lurus dengan X. Iya atau tidak? Tentu saja iya. Kita tulis ya. Y berbanding lurus dengan X. Nah, kemudian sebutkan juga konstanta perbandingannya ya, konstanta perbandingannya adalah Nah, langsung saja kalau melihat konstanta itu lihat angka atau bilangan di depan X ya. Karena di sini angkanya angka 4, berarti konstanta perbandingannya adalah 4. Selesai. Ini untuk menjawab soal nomor 2. Ya, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, jika 4 liter jus buah dibagi pada X orang, setiap orang mendapatkan Y liter. Oke, kita buat persamaannya dulu seperti ini. Untuk nomor 3, menuliskannya boleh seperti ini. Ini tadi kan Y liter itu diperoleh dari 4 liter jus buah dibagi kepada X orang. Jadi boleh kita tulis gini, Y liter sama dengan 4 liter dibagi. Dibagi itu Kak Sari pakainya per ya. Bagi dengan per itu sama. X orang. Nah, di sini ada liter, di sini juga ada liter, boleh dicoret aja. Sehingga tersisa Y sama dengan 4 per X. Sudah, ini persamaannya ya. Y sama dengan 4 per X. Nah, sekarang kita lihat apakah ini dikatakan Y berbanding lurus dengan X. Bentuk seperti ini loh. Apakah Y berbanding lurus dengan X? Jawabannya tidak ya. Kita tulis Y tidak berbanding lurus dengan X. Oke, nah pembuktiannya gimana? Ini pembuktiannya untuk kita sendiri. Kalau jawabannya ini sudah seperti ini. Konstanta perbandingannya juga tidak perlu disebutkan, karena tadi yang perlu disebutkan hanya jika Y berbanding lurus dengan X ya. Karena di sini tidak berbanding lurus dengan X, berarti nggak usah disebutkan konstanta perbandingannya. Nah, sekarang untuk pembuktian, kenapa Y sama dengan 4 per X ini kok tidak berbanding lurus? Caranya gini, kalau X-nya ini kita perbesar ya, nanti Y-nya itu akan mengecil. Jadi kebalikan ya, X-nya diperbesar, ternyata Y-nya malah makin kecil. Sementara untuk yang soal nomor 1 dan 2 tadi, kalau X-nya kita perbesar, Y-nya juga ikut
membesar. Itu namanya berbanding lurus. Karena di sini tidak, berarti ya tidak berbanding lurus. Coba kita buktikan ya. Nah, pertama kita ganti dulu X-nya dengan angka 1. Maka Y sama dengan 4 per X gitu, sama dengan 4 per 1. Nah, sama dengan berapa? 4 per 1 itu 4 bagi 1. 4 bagi 1 adalah 4. Oke, kalau X-nya kita pakai angka 1, ketemu Y-nya 4. Nah, sekarang coba kalau kita pakai X-nya angka 2. Nanti harusnya Y-nya menjadi lebih apa? Karena ini X-nya diperbesar, nanti harusnya Y-nya malah semakin kecil ya. Itu pembuktian tidak berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kayak gitu namanya. Kita buktikan Y sama dengan 4 per X. Oke. Berarti sama dengan 4 per, nah X-nya kita ganti angka 2. 4 per 2 itu berapa? 4 per 2 itu seperti 4 bagi 2, ya 2. Nah, ternyata betul ya, ketika X-nya 2, Y-nya nilainya 2. X-nya tadinya diperbesar, ternyata Y-nya malah mengecil. Dari 4 hanya berubah menjadi 2. Paham? Inilah pembuktian bahwa persamaan yang nomor 3, Y sama dengan 4 per X, itu Y-nya tidak berbanding lurus dengan X. Paham ya, Dek ya? Nah, kalau misalnya diperkenankan untuk menyebutkan atau menuliskan pembuktiannya, yang seperti ini boleh kalian tulis. Tetapi kalau tidak diminta, ya tidak usah ya. Menjawabnya cukup sampai sini saja. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini dia nomor 4, sebanyak 5% dari X adalah, sebanyak 5% dari X orang adalah Y orang. Oke, untuk mengerjakan nomor 4, caranya seperti ini. Kita menuliskannya dari Y orang ini, Dek. Gini bacanya, Y orang adalah 5% dari X orang. Tulis kayak gitu ya. Nomor 4, Y orang itu sama dengan 5% dari X orang. Boleh ditulis seperti ini dulu. Kemudian karena ini ada orang, di sini juga ada orang, coret aja ya. Boleh disederhanakan. Tersisa Y sama dengan 5% dari X. 5% dari X itu bacanya adalah 5% kali X. Memang kalau bahasa matematika, dari itu dibaca kali. Kayak gini. Dan kali kita boleh pakai titik atau bahkan langsung aja huruf X-nya. Jadi Y sama dengan 5% X. Ya. Nah, sekarang 5% ini kalau mau dirubah bentuk menjadi desimal boleh. Y sama dengan 5% itu desimalnya berapa? 0,05 ya. Jadi Y sama dengan 0,05 X. Selesai. Ini ya persamaan untuk soal keempat. Nah, sekarang kita tentukan Y ini berbanding lurus enggak dengan X? Yes. Bentuk Y sama dengan 0,05 X ini berbanding lurus. Ini kan bentuknya mirip dengan soal nomor 1 dan 2 tadi. Cukup jelas ya. Nanti kalau mau pembuktian boleh di akhir aja. Yang penting kita jawab dulu ya. Y berbanding lurus dengan X. Kemudian karena berbanding lurus, kita sebutkan konstanta perbandingannya. Konstanta perbandingannya adalah berapa? Ayo coba ditebak. Tuh, lihat angka di depan X atau bilangan di depan X. Karena ini adalah 0,05, berarti ya itu konstanta perbandingannya adalah 0,05 gini. Ya, ini dia untuk menjawab soal nomor 4. Nah, sekarang untuk pembuktiannya, apakah betul Y ini berbanding lurus dengan X? Caranya gini, kita ganti X-nya. Misalnya di sini Kak Sari pilihkan angka yang enak. X-nya aku ganti dengan angka 100, Dek. Nanti itu enak, 0,05 kalau dikali 100 itu jadi mudah ngitungnya. Kita masukkan dulu ya. Berarti Y sama dengan 0,05 X sama dengan 0,05 kali X-nya kita ganti 100. Nah, sama dengan berapa? Ini caranya gini aja. Ini ada 2 0, di sini ada 2 0 gitu. Tinggal 5 kali 1. 5 kali 1 adalah 5.
Oke, kalau X-nya 100 ternyata Y-nya 5. Nah, bagaimana sekarang kalau X-nya kita naikkan menjadi katakanlah 200? Maka, kalau memang Y ini berbanding lurus dengan X, ketika X dinaikkan nilainya, harusnya Y juga ikutan naik nilainya. Itulah yang disebut dengan berbanding lurus. Coba kita buktikan, Y sama dengan 0,05 X sama dengan 0,05 kali 200. Kayak tadi caranya sama dengan ini 02, coret aja dengan 02 di sini. Tinggal 5 kali 2. 5 kali 2 adalah 10. Yeay, betul ya. Ternyata nilai Y-nya juga ikutan naik ketika X-nya dinaikkan. Inilah bukti bahwa Y berbanding lurus dengan X ya. Kayak gini. Oke, sekali lagi, jika diperlukan untuk pembuktiannya tulis seperti ini, Dek. Tetapi jika tidak, ya kalian menjawabnya cukup sampai sini aja. Udah betul kok. Oke, sip. Sekarang kita beralih ke soal 2 di halaman 131. Soal 2. Di Q, air dikeluarkan dari tangki 3 cm per menit. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Berarti kita harus melihat Q dulu ya untuk menjawab soal 2 ini. Kak Sari tunjukin, ini dia Q-nya. Nah, ini dia. Untuk lebih lengkapnya, sebenarnya kalian bisa baca dari atas. Tetapi kali ini Kak Sari ambil dari sini aja ya. Pada Q, hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Y sama dengan negatif 2X. Jadi, dalam perbandingan dimungkinkan konstanta perbandingannya A bilangan negatif. Ketika konstanta perbandingan negatif, maka nilai Y turun ketika nilai X naik. Nah, ini ceritanya ya Dek ya, Y sama dengan negatif 2X itu ketinggian air itu berkurang 2 cm per menit. Kalian bisa baca di atas ya. Ini Y sama dengan negatif 2X artinya ketinggian air itu berkurang 2 cm per menit. Nah, sekarang di soal 2 punya kita air dikeluarkan dari tangki 3 cm per menit. Berarti gimana? Gampangnya gini aja. Angka negatif 2 ini kita ganti dengan negatif 3. Kenapa bukan angka positif 3 tetapi negatif 3? Karena ini tadi mengeluarkan air ya. Jadi semakin lama airnya berkurang, semakin banyak. Kalau berkurang memang harus pakai tanda negatif. Maka jelas untuk menjawab soal 2, jawabannya adalah Y sama dengan negatif 3X. Kita jawab ya. Simpel aja, langsung kita buat ya. Soal 2, Y sama dengan negatif 3X. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal 3. Ini dia, soal 3. Untuk fungsi-fungsi yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini, manakah yang menyatakan Y berbanding lurus dengan X? Temukan konstanta perbandingannya. Jadi, dari soal A, B, C, D ini, kita diminta untuk menentukan mana saja yang menyatakan Y berbanding lurus dengan X. Kemudian nanti yang berbanding lurus tersebut harus kita sebutkan konstanta perbandingannya. Langsung saja ya. Yang A, Y sama dengan 8X. Ini Y-nya berbanding lurus dengan X atau tidak? Iya, jelas ya. Ini kan seperti pada soal 1 tadi ya, khususnya soal pertama dan kedua. Y sama dengan 8X ini, Y berbanding lurus dengan X. Kemudian konstanta perbandingannya angka berapa? Ini deh, angka 8. Pokoknya angka di depan huruf X, itulah konstanta perbandingannya. Oke, sekarang kita jawab ya soal 3 yang A seperti ini. Ini dia untuk menjawab soal 3 yang A. Y sama dengan 8X. Y berbanding lurus dengan X. Konstanta perbandingannya adalah 8. Dah, gitu aja. Sekarang kita lihat untuk soal yang B. Y sama dengan X plus 4. Nah, apakah Y di sini berbanding lurus dengan X? Iya, betul ya Dek ya. Loh, Kak ada plus 4-nya ini gimana? Nanti plus 4 ini dia berperan sebagai konstanta. Yang kita perlukan di sini terutama adalah Y sama dengan X untuk menemukan konstanta perbandingannya. Nah, ini Kak Sari salin dulu terus langsung kita jawab ya, seperti ini.
Nah, ini dia untuk menjawab yang B, Y sama dengan X plus 4, Y berbanding lurus dengan X. Kemudian konstanta, kurang S ya. Nah, oke. Konstanta perbandingannya adalah 1. Loh, kenapa bukan 4, Kak, konstanta perbandingannya? Memang bukan. Kalau 4 ini nanti sebagai konstanta saja, tapi bukan konstanta perbandingan. Kalau konstanta perbandingan itu haruslah angka di depan huruf X. Tetapi di sini seperti tidak ada angka di depan huruf X. Nah, kalau tidak ada angka di depan huruf X, itu sebenarnya ada angka 1. Kayak gitu, diingat-ingat ya dek ya. Jadi Y sama dengan X plus 4 itu konstanta perbandingannya adalah 1 dari sini. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang C. C, Y sama dengan negatif 10X. Nah, apakah Y di sini berbanding lurus dengan X? Iya, berbanding lurus. Kemudian konstanta perbandingannya berapa? Lihat angka atau bilangan di depan huruf X, yaitu negatif 10. Negatifnya juga diikut sertakan loh ya. Jadi jawabnya jangan 10 saja konstanta perbandingannya, tetapi negatif 10. Ayo kita jawab seperti ini. Nah, ini dia deh yang C, Y sama dengan negatif 10X. Y berbanding lurus dengan X. Konstanta perbandingannya adalah negatif 10. Begitu ya menjawabnya ya. Nah, sekarang yang D, Y sama dengan X per 4. Apakah Y di sini berbanding lurus dengan X? Coba. Kita rubah dulu bentuk Y sama dengan X per 4 ini. Kemudian nanti kita lihat bersama-sama ya, apakah Y di sini berbanding lurus dengan X-nya. Kita coba. Nih, Kak Sari tulis dulu untuk yang D di sini ya. Tadi bentuknya Y sama dengan X per 4. Nah, bentuk Y sama dengan X per 4 ini boleh dirubah menjadi sama dengan 1 per 4 X. Satunya dari mana? Dari angka di depan X ini. Kan tidak ada angka. Kayak tadi ya, kalau tidak angka itu sebenarnya ada angka 1. Nah, di sini 1 per 4-nya kita tulis duluan, baru nulis X-nya. Jadi bacanya Y sama dengan 1 per 4 X. Nah, kalau udah bentuk gini kan kalian familiar ya. Ini berbanding lurus atau tidak? Yes, berbanding lurus. Berarti kita jawab ya. Y berbanding lurus dengan X. Kemudian konstanta perbandingannya haruslah semua bilangan ini disebutkan utuh ya, yang di depannya X, bukan 1, bukan 4, tetapi 1 per 4. Itu kita jawab. Konstanta perbandingannya adalah 1 per 4 gini. Jadi konstanta perbandingan itu boleh positif, boleh negatif, bahkan boleh pecahan ya. Tadi kita juga pernah ya konstanta perbandingannya dalam bentuk desimal ya, 0,05, masih ingat? Nah, ini juga kalau dibuat jadi desimal bisa, yaitu 0,25. Oke, tetapi kali ini dalam bentuk pecahan saja, boleh nilainya sama aja. Oke, kayak gini ya dek ya, menjawab soal 3 bagian D. Nah, sekarang kita masuk ke soal 4 di halaman 132. Soal 4. Ketika Y berbanding lurus pada X, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan pada 1 dan 2. Kemudian hitunglah nilai Y ketika X sama dengan negatif 4. Soalnya ada 2 di sini. Yang pertama, ketika X sama dengan negatif 3, Y-nya sama dengan 15. Dan yang kedua nanti, ketika X-nya sama dengan negatif 6, Y-nya sama dengan negatif 8. Nah, bagaimana mengerjakan soal nomor 4 ini? Caranya seperti ini, Dek. Tulis dulu ya, soal 4. Kalau Kak Sari dikotakin kayak gini sebagai penanda. Nah, ini soal 4. Terus sekarang yang nomor 1. Nah, ini kita catat dulu. Hitunglah nilai Y ketika X sama dengan negatif 4. Caranya gini. Karena tadi ketika Y berbanding lurus pada X, maka kita bisa bikin persamaan Y sama dengan AX. Dimana A-nya ini sebagai konstanta perbandingan. Nah, bentuk perbandingan senilai atau
banding lurus itu kan memang Y sama dengan AX ya Dek ya. Coba baca di teorinya di atasnya. Nah, sekarang di sini nilai Y kita disuruh menentukan ketika X-nya adalah negatif 4. Tetapi kita harus tahu dulu persamaannya ya. Y sama dengan AX-nya ini berapa? Menggunakan ini. Caranya gini. Kalau X-nya diganti negatif 3, nanti ketemu Y-nya sama dengan 15. Nah, angka-angka ini masukkan aja. Ini kan Y, berarti kita masukkan Y. Y-nya berapa ini? 15. Tulis di sini. Sama dengan A-nya memang belum tahu. Nah, dikali X-nya. X-nya berapa ini? Negatif 3. Nah, menulis negatif 3 itu boleh dalam kurung gini, Dek. Jadi 15 sama dengan A dikali negatif 3. Kalau mau menentukan nilai A-nya sama dengan 15-nya ini diapakan dengan negatif 3? Dibagi. Ingat, tadinya negatif 3 posisinya di sini kan perkalian. Kalau dia perkalian, pindah ruas itu menjadi pembagian. Pembagian boleh ditulis dalam bentuk per, ya, gini. Nah, gitu. A sama dengan 15 bagi negatif 3. Berapa 15 bagi negatif 3? Kalau 15 bagi 3 saja kan 5. Kalau 15 bagi negatif 3 berarti ya negatif 5. Jadi A sama dengan negatif 5. Sehingga dari sini kita peroleh A-nya itu negatif 5 kan? Maka Y sama dengan negatif 5X. Ini ya persamaannya. Oke, Y sama dengan negatif 5X. Kalau udah ketemu persamaannya, kita disuruh menghitung nilai Y-nya. Bisa. Ketika X sama dengan negatif 4 kan, berarti X-nya diganti negatif 4. X yang di sini loh, diganti negatif 4. Kita tulis ya, bawahnya sini. Y sama dengan negatif 5X. Kemudian X sama dengan negatif 4, maka Y sama dengan negatif 5 dikali X, tulis dulu, sama dengan negatif 5 dikali X-nya ganti angka negatif 4. Kayak tadi, kalau dikali dengan negatif 4, hati-hati biar benar pakai dalam kurung aja. Nah, ini terus tinggal dihitung. Negatif 5 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif. Tinggal 5 kali 4 aja. 5 kali 4 adalah 20. Dah selesai. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan ya. Untuk soal nomor 1, persamaannya ini kita tulis. Yang di sini, Y sama dengan negatif 5X. Nah, gitu. Ya, kemudian satu lagi. Nilai Y jika X sama dengan negatif 4 adalah berapa? Ini dia ya, 20. Yes, ya. Sudah selesai. Ini untuk soal bagian 1 ya, dari soal 4. Nah, nanti untuk soal bagian 2-nya langkah-langkahnya sama, seperti ini. Kak Sari bantu ya. Lihat lagi. Ini ketika X sama dengan negatif 6, Y sama dengan negatif 18. Ini kita gunakan untuk mencari nilai A. Nanti kalau nilai A sudah ketemu, persamaannya juga ketemu. Kalau persamaannya udah ketemu, baru kita menghitung nilai Y yang di sini. Kayak gini deh langkahnya. Nomor 2. Ini ya, tadi Y sama dengan AX, kita tulis dulu. Kemudian masukkan ke sini ya. Kalau X-nya negatif 6, Y-nya negatif 18. Berarti yang kita tulis dulu yang negatif 18 ya. Karena ini kan Y kita di sini. Tuh, Y-nya ya negatif 18. Kayak gini. Nggak bingung kan? Kemudian ini tulis A. Terus ini ditulis X. X-nya negatif 6. Nah, supaya berhati-hati pakai dalam kurung. Kayak gitu. Terus A sama dengan negatif 18 diapakan dengan negatif 6 seperti tadi ya. Kalau negatif 6 pindah ruas itu menjadi bagi. Bagi negatif 6. Maka nilai A sama dengan negatif bagi negatif positif. Tinggal 18 bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3. Nah, A-nya ketemu 3. Dari sini berarti kita tahu persamaannya. Y sama dengan AX. A-nya diganti angka 3, berarti Y sama dengan 3X. Ini persamaan yang diminta. Kalau persamaannya sudah ketemu, tinggal kita masukkan berapa nanti nilai Y-nya ketika X-nya diganti negatif 4. Nih, Kak Sari tulis bawahnya lagi. Y sama dengan 3X, ya kan? Maka, atau
Gini, X sama dengan negatif 4. Nah, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali negatif 4. Kayak gitu kan? X-nya diganti negatif 4. Berapa 3 dikali negatif 4? Ini kan 3 positif, 4-nya negatif. Positif dikali negatif itu negatif. Tinggal 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Jadi, kalau X-nya negatif 4, ketemu Y-nya adalah negatif 12. Ini jawaban yang kedua. Nah, sekarang dari sini dan di sini tinggal kita simpulkan aja. Kayak tadi ya. Persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Nah, satu lagi, jika X sama dengan 4 atau negatif 4 ya, gini, maka nilai Y adalah berapa dek? Ini tadi ya, negatif 12. Yes, alhamdulillah rampung ya. Soal 4 beres. Sekarang kita lanjut ke soal 5. Di sini soal 5-nya. Wow, soal 5-nya nanti ada 3 ya. Kita baca dulu aja. Sebuah pegas meregang 4 cm ketika berat beban di ujungnya 50 gram. Jika pertambahan panjang berbanding lurus dengan berat beban, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, berapa cm pegas bertambah panjang ketika beban X gram digantung pada ujung pegas? Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Kita jawab soal nomor 1 dulu ya. Nah, untuk soal 5, cara jawabnya, langkah-langkahnya mirip seperti soal 4 tadi deh ya. Kita tentukan dulu persamaannya. Tulis persamaan umumnya Y sama dengan A kali X. Nah, sekarang kita mau menentukan persamaannya. Menggunakan ini informasinya ya. Sebuah pegas tadi meregang 4 cm ketika beban berat di ujungnya 50 gram. 4 cm ini sebagai Y, 50 gram ini sebagai X. Oke, jadi nulisnya gini, 4 sama dengan A kali 50. Kayak gitu. Sehingga kalau mau mencari nilai A, ya sama dengan 4-nya diapakan dengan 50? Dibagi ya, 4 bagi 50. Nah, 4 bagi 50 itu berapa? Nah, boleh dijadikan 100 aja deh. Kayak gini, 4 per 50 kita jadikan pecahan senilainya. 50 kalau jadikan 100 itu kan dikali 2. Berarti nanti 4-nya juga dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Nah, 8 per 100 kan enak desimalnya. Berapa? 0,08 ya. Sehingga A sama dengan 0,08. Udah, kalau A-nya udah ketemu, maka persamaannya ketemu. Y sama dengan AX kan? A-nya 0,08, berarti ya gini, 0,08 X. Oke, ini persamaannya untuk soal nomor 5. Nah, dari sini nanti kita gunakan ya untuk menjawab soal yang bagian satunya di sini. Berapa sentimeter pegas bertambah panjang ketika beban X gram digantung pada ujung pegas? Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Sudah, otomatis kita sudah menjawab ya. Berarti ini menjawab soal nomor 1, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 0,08 X. Yes. Nah, ini nanti tetap diperlukan untuk menjawab soal yang kedua. Kita lihat dulu. Berapa sentimeter pegas bertambah panjang ketika berat beban 80 gram digantung di ujung pegas? Nah, 80 gramnya ini kita masukkan ke persamaan di sini. 80 gramnya itu sebagai X. Kayak gini deh menulisnya ya. X sama dengan 80 gram ya. Nggak usah pakai satuan dulu, nggak apa-apa. Maka Y sama dengan 0,08 X gitu, sama dengan 0,08 dikali X-nya kita ganti dengan angka 80. Nah, sama dengan, nah ini tinggal hitung-hitungan aja ya. 0,08 dikali 80, hitung-hitungnya gimana Kak? Sebenarnya biar enak sih, yang 0,08 ini kita kembalikan ke bentuk pecahannya lagi, yaitu 8 per 100, terus dikali 80. Ini 0 di atas boleh dicoret dengan 0 di bawah.
Terus tinggal 8/10 kali 8. Ini saja 8 kali 8. 8 kali 8 adalah 64, terus nanti per 10. Gini Dek, kalau mau ditulis langkah-langkahnya ya. 64/10. Nah, berapa 64/10 itu kalau dijadikan desimal? 6,4. Oke, tadi X-nya satuannya adalah gram ya, maka Y-nya satuannya adalah sentimeter. Ketemu. Kalau X-nya 80 gram, Y-nya adalah 6,4 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, hitung jangkauan jika domainnya adalah X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 100. Ini artinya gimana? Kalau X-nya diganti di antara bilangan-bilangan ini, maka nanti Y-nya berapa? Kayak gitu ya. Karena X-nya ini berada di antara 0 hingga 100, maka Y-nya nanti juga berada di antara berapa sampai berapa. Gitu loh Dek maksudnya. Nanti Y-nya menjawab juga mirip seperti ini jawabannya ya. Nih, Kak Sari bantu. Seperti ini caranya, Dek. Kita tulis dulu domainnya ya untuk nomor 3. Nih udah Kak Sari salin ya. Ini bacanya X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 100. Nah, kalau gitu dari sini kita ambil aja X-nya yang paling kecil. X-nya yang paling kecil itu 0. Kenapa? Karena ini ada sama dengan. Jadi 0-nya diikut sertakan. Nanti X yang paling besar itu berapa? 100 ya. Karena di sini juga ada sama dengan. Jadi 100 ini diikut sertakan. Nah, jadi kita tulis kayak gini. X sama dengan 0. Nah, maka masukkan persamaannya. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,08X. Kayak gitu kan? Berarti sama dengan 0,08 kali X. X-nya ini 0. Nah, gini. Sama dengan berapa? Ya, bilangan berapapun. Kalau dikali 0, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita ambil untuk nilai X yang terbesar, yaitu 100. X sama dengan 100, maka Y sama dengan 0,08X sama dengan 0,08 kali 100. Kayak tadi caranya, kalau nolnya samaan gini ya, boleh dicoret aja. Tinggal 8 kali 1. 8 kali 1 adalah 8. Nah, ini jawabannya. Y yang paling kecil adalah 0. Kalau mau pakai satuan, satuannya cm. Y yang paling besar adalah 8. 8-nya juga 8 cm. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 100, maka nah ya, Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini dia jawabannya. Oke, jelas ya? Ini cara menjawab soal nomor 3. Yang soal 5 tapi bagian 3. Berarti selesai. Nanti untuk halaman berikut-berikutnya akan Kak Sari bantu jawab di video-video yang lain. Kalian simak aja ya. Kalau belum subscribe deh supaya ketika Kak Sari posting video terbaru kalian dapat notifnya gitu ya. Nah, Kak Sari mau pamit dulu. Sampai ketemu di video-video yang lain. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.